Halo Pak Joko. Assalamualaikum Pak Herwin. Waalaikumsalam Pak Joko. Bagaimana kabarnya dia? Alhamdulillah baik Bapak. Tidak mengganggu saya ini Bapak. Oh tidak Pak, dengan senang hati saya bisa bertemu dengan Pak Joko. Dengan Pak Joko. Ada yang bisa saya bantu Pak Joko? Iya ini Pak, kalau tidak keberatan, ada sesuatu yang ingin saya konsultasikan ini. Mungkin ada solusi nih Pak dari permasalahan saya ini Bapak. Oh, selama ini Pak Joko punya masalah Pak ya. Kalau boleh tahu Pak, masalahnya Ya, apa? sebenarnya dikatakan masalah ya bukan sih Pak, cuma begini Pak. Saya kan berdinas di SMP 3 ini Pak, secara kedinasan. Oh iya Pak Joko. Nah, cuma masa lalu saya itu, saya dulu itu masih GTT itu mengajar di pondok pesantren, begitu Bapak. Jadi saya ingin, meskipun mengajar secara kedinasan itu di SMP 3, Pak, saya ingin pas jam kosong itu ingin tetap mengabdi dengan mengajar di pondok pesantren begitu, Pak. Sedangkan kepala sekolah saya punya keberatan, begitu Bapak. Oh, jadi Pak Joko mengalami permasalahan yang semula saat GTT Pak Joko itu pernah mengajar di sekolah swasta, kemudian setelah menjadi PNS, Pak Joko menjadi guru di SMP 3. Pak Joko punya keinginan bagaimana Pak Joko bisa tetap ngajar di sekolah swasta tersebut, Pak Joko. Iya Bapak, saya kan tidak tidak dalam satu minggu itu kan tidak sepenuhnya full kan Pak, ada waktu-waktu kosong. Nah, ingin saya manfaatkan itu Pak, waktu-waktu kosong saya itu untuk tetap mengajar, mengabdikan diri itu di asal saya itu loh Pak, di pondok pesantren gitu Pak hari ini. Oh, seperti itu. Oh, Pak Joko tidak penuh selama 1 minggu di SMP 3 seperti itu Pak Joko ya. Artinya tidak setiap hari mengajar di SMP 3 Pak Joko ya. Betul Bapak, ada sehari dua hari kosong gitu loh Pak. Ini ingin Ada saya 2 hari manfaatkan. kosong. Ya, Oh. Aktivitas apa saja yang biasanya Pak Joko lakukan itu pada saat hari-hari kosong di SMP 3 itu, Pak? ya sebenarnya kalau secara jam mengajar Pak, secara mengajar bertatap muka dengan siswa itu tidak ada sih Pak. Cuma saya kan dapat tambahan sebagai wakahumas gitu Pak. Saya kekosongan tidak mengajar itu, toh kegiatan humas itu tidak sehari-hari atau tidak pas kosong, saya ingin tetap mengabdi ke pondok pesantren itu dengan mengajar gitu loh Pak. Nah, ini sepertinya kepala sekolah keberatan seperti itu Pak. Ada kepala sekolah keberatan jika Pak Joko itu tetap mengajar di sekolah swasta yang semula Pak Joko mengajar seperti itu Pak Joko ya. Betul Bapak. Selama ini yang Pak Joko lakukan apa masih tetap mengajar di SMP 3 Pak Joko? Di SMP swasta Pak Joko? Ya akhirnya selama ini pas jam kosong itu saya eh, curi-curi waktu itu Pak. Kalau saya kan tidak mengajar, akhirnya saya curi-curi waktu keluar, kemudian setelah itu balik lagi Pak. Kalau di sana cuma dua dua jam, itu balik lagi ke SMP 3 seperti itu Bapak. Oh, berarti selama ini Pak Joko tetap mengajar di sekolah swasta, Pak ya. Tapi tidak memiliki waktu yang leluasa, masih apa namanya sembunyi-sembunyi dari kepala sekolah, Pak ya. Iya Mungkin Bapak, itu yang masih membuat Pak Joko sembunyi-sembunyi. tidak tenang, Pak Joko ya. Betul Bapak. Sebenarnya saya tidak tenang dengan eh, aktivitas yang seperti ini saya tidak tenang. Gitu. Kalau di sekolah Artinya Bapak begitu juga dengan di sekolah swasta kan Bapak ya. Apakah hari libur di dua sekolah tersebut bersamaan Bapak?
Tidak, Bapak. Jadi kalau di swasta itu hari Jumat liburnya, Bapak. Minggu itu tetap masuk, begitu, Bapak. Oke, kalau di swasta itu liburnya hari Jumat. Kalau di negeri itu kan liburnya hari Minggu, Pak Joko ya. Tapi Ya, di Bapak. sekolah swasta itu Pak Joko punya jadwal hari apa saja, Pak Joko? Saya itu eh, Minggu, Senin dengan Selasa, Bapak. Cuma Senin Hmm, Selasanya itu sedikit 2 JP cuma, Pak. Senin 2 JP, Selasa itu 2 JP. Senin, Selasa, dan Minggu di sana Pak Joko ya. Oke, Eh, Bapak. selama ini yang Pak Joko lakukan tadi kan mencuri-curi waktu seperti itu Pak Joko ya. Iya, Bapak. Betul. Bagaimana perasaan Pak Joko pada saat hal itu dilakukan Pak Joko? Ya, pada saat kepala sekolah yang sekarang itu ya saya seperti tertekan gitu, Pak. Soalnya kan eh, Senin Selasa itu saya kan meskipun kosong dilarang meninggalkan sekolah itu, Pak. Suruh standby di sekolah. Nah, ini perasaan saya setiap Senin Selasa itu eh, eh, kayak dilema gitu loh, Pak. Kayak Hmm, dilema dan merasa bersalah gitu. Baik di sekolah tempat saya berdinas maupun juga di sekolah swasta asal saya dulu bekerja begitu, Bapak. yang Pak Joko harapkan itu seperti apa Pak Joko? Biar tidak menjadi dilema apa yang dilakukan Pak Joko itu. Iya, Bapak. Sebenarnya yang saya harapkan itu ya ada restu lah, Pak, dari kepala sekolah di tempat saya bertugas itu. Toh saya kan hanya meminta waktu itu sebentar itu, Bapak. 2 jam pelajaran. Tidak sampai apa 2 jam utuh gitu di hari Senin dan Selasa itu, Pak. Siapa yang pernah dilibatkan Pak Joko untuk bisa mendapatkan restu itu Pak Joko kepada kepala sekolah? Ya pernah sih, Pak, saya maju ke kepala sekolah itu. Kebetulan konsultannya itu di sekolah kami itu kan ada konsultan pendidikannya. Jadi konsultannya itu kebetulan kan suami beliau. Dulu itu pernah juga menjabat kepala sekolah saya. Dulu di zaman beliau saya tidak dilarang lah, dipersilahkan. Yang penting nanti segera kembali ke sekolah gitu kan. Jadi pernah saya melibatkan beliau, mungkin eh, dibantu untuk katakanlah mendapat restu dari ibu kepala sekolah yang sekarang begitu, Pak Erwin. Apa yang dirasakan Pak Joko pada saat ada keterlibatan konsultan itu untuk mengkomunikasikan apa yang diharapkan oleh Pak Joko? Ya saya eh, merasa seperti optimis sih, Pak, optimis untuk mendapatkan restu, ya. Merasa optimis untuk mendapatkan restu meskipun pada saat komunikasi itu ya kepala sekolah itu sudah tidak se apatis di awal. Namun saya setiap setiap pulang dari pondok itu, Pak, jadi pasti saya tetap ditegur gitu loh, Bapak. Seperti itu cuma yang buat saya masih tidak nyaman begitu, Bapak. Oh, Pak Joko pada saat melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah swasta itu, kemudian sama Bapak Kepala Sekolah itu masih ditegur Pak Joko ya. Eh, Ya, menurut betul, Pak Pak. Joko, eh, mana yang lebih prioritas Pak Joko? Hari kosong yang ada di SMP 3 atau pada saat mengajar waktu bersamaan di sekolah swasta itu Pak Joko? Ya. Sebenarnya tidak ada yang bentrok sih, Pak. Jadwalnya tidak ada yang bentrok. Cuma kalau berbicara prioritas, ya tentunya saya itu harus memprioritaskan yang SMP 3 dulu sebagai tugas atau tempat tugas sesuai SK saya eh, mengajar gitu, Pak. Baru yang kedua itu di pondok itu penyampang saya kosong atau libur begitu, Pak Erwin. Oh, jadi di pondok itu Pak Joko pernah melakukan komunikasi dengan pihak
yang ada di pondok Pak Joko terkait apa yang Pak Joko alami saat ini? Enggak, Pak, saya pasti komunikasi kalau yang di pondok. Jadi di pondok itu sudah sebenarnya sudah paham, Pak. Jadi posisi saya itu paham. Terkadang saya kalau tidak masuk itu karena berbarengan dengan tugas kewakaan saya, jadi di sana tidak ada masalah, memaklumi sekali gitu, Pak. Oh, berarti pihak pondok sudah melakukan komunikasi Pak Joko dengan pihak pondok dan pihak pondok itu sebenarnya sudah memahami tentang aktivitas Pak Joko pada saat melaksanakan tugas di SMP 3 seperti itu Pak Joko ya. Betul, Bapak. Kemudian Pak Joko, bagaimana perasaan Pak Joko pada saat eh, sekolah yang ada di pondok itu memahami apa yang dilakukan oleh Pak Joko? Ya, dengan pihak pondok itu sudah memahami, Pak, ini ya sedikit banyak mengurangi beban saya lah, Pak. Dan saya tatkala ada tugas yang harus berbenturan dan saya tidak bisa melaksanakan tugas di pondok itu, meskipun memang hukumnya itu kan memang tidak wajib bagi saya seperti itu, Bapak. Hmm. Oh. Berarti Pak Joko merasa senang, sudah merasa mulai tidak tertekan pada saat Pak Joko melakukan komunikasi dan pihak dari sekolah swasta itu memahami apa yang dilakukan Pak Joko. Seperti itu Pak Joko ya. Iya, betul, Pak Erwin. Kemudian Pak Joko, apa yang akan Pak Joko lakukan setelah Pak Joko eh, mendapatkan ketenangan diri dengan melawan kolaborasi itu Pak Joko? Iya, Bapak, Kedepannya apa tentunya yang dilakukan Pak Joko itu? ke depannya yang jelas saya akan tetap memanajemen waktu, Bapak, untuk membagi diri meskipun prioritas utama saya itu 100% keluarga SMP 3. Jadi saya tetap akan berusaha untuk tetap mengabdi, menggunakan hari libur atau kosong lainnya untuk mengabdi ke pondok pesantren. Selain itu, saya tetap tidak pernah putus asa, senyapang ada waktu tetap berkomunikasi dengan ibu kepala sekolah tempat saya berdinas gitu, Pak, untuk eh, benar-benar mendapat restu yang 100% gitu loh, Pak. Jadi tidak setengah-setengah begitu, Pak. Iya, dengan adanya komunikasi dengan pondok yang sudah bisa membuat Pak Joko itu merasa lebih tidak tertekan lagi, hambatan apa Pak Joko yang mungkin atau yang akan dialami oleh Pak Joko yang menjadi kekhawatiran, yang dikhawatirkan Pak Joko, hambatan apa yang akan terjadi Pak Joko ke depannya? Ya, Pak, kekhawatiran dan hambatan yang biasanya saya alami itu, Pak. Ini, Pak, saya kan sebenarnya hari Minggu itu kan biasanya hari keluarga, ditambah lagi saya sudah sepekan untuk itu bekerja. Eh, Sebenarnya ingin berlibur hari untuk keluarga, tetapi karena sudah komitmen ada kewajiban lah di pondok, hanya waktu keluarga itu saya yang kadang-kadang mengganggu juga itu, Pak. Untuk saya tetap mengabdi di pondok pesantren seperti itu. Oh iya Pak Joko. Dalam jangka waktu dekat, Pak Joko kapan akan melakukan komunikasi lagi dengan pihak sekolah swasta atau pondok Pak Joko? Iya, ini secepatnya, Pak. Istilahnya bulan 12 ini, bulan Desember ini hanya ada acara tahun itu, saya akan berkomunikasi lebih intens lagi dengan pengasuh, ketua yayasan, dan kepala sekolah di pondok pesantren itu. Oh baik Pak Joko. Eh, saya mendoakan semoga dengan Pak Joko melakukan komunikasi secepatnya, maka Pak Joko tidak merasa tertekan lagi berada di dua kaki di SMP 3 Situbondo dan sekolah di swasta seperti itu Pak Joko ya. Eh, Iya, Bapak. em, Terima kasih, Pak. iya Amin. mungkin seperti itu Pak Joko ya. Mudah-mudahan Ya, perbincangan kita
pada hari ini bisa memberikan manfaat Pak Joko. Eh, Amin. Bagaimana Pak Joko tentang tujuan yang diharapkan Pak Joko dengan berkomunikasi dengan saya Pak Joko? Iya, alhamdulillah Pak. Tadi di awal saya pikiran itu masih berkecamuk, ada beban gitu, tidak banyak, tapi alhamdulillah unek-unek saya sudah keluar, kemudian entah seperti ada energi, solusi-solusi ke depannya itu yang bisa saya capai. Terima kasih Pak Erwin atas waktunya mau mendengarkan keluh kesah saya ini Pak. Ya, terima kasih Pak Joko. Sama-sama dengan senang hati saya bisa membersamai Pak Joko. Tentunya untuk mengurangi masalah yang dihadapi oleh Pak Joko. Makasih Pak Joko. Sambil jumpa. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi saya. wabarakatuh. Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit Pak. Oke, Pak Joko. Sip Pak Joko. Pertemuan 15 menit 38 detik Pak Joko. Nah, untuk yang pertama Ya Pak Joko ya. begitu Pak. Sekarang saya Pak Joko ya. Oke, monggo Pak. Oke. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Erwin, tumben Iya Pak. Pak Monggo Joko. Pak, monggo Pak. Monggo Iya. duduk, silakan duduk Pak. Apakah Oke. saya mengganggu aktivitas Pak Joko hari ini? Alhamdulillah ini saya pas baru selesai mengajar Pak, masih kosong ini 2 jam ke depan. Oh iya. Monggo Pak, monggo Pak. Iya Pak Joko. Pak Joko, saya ada masalah ini Pak Joko. Eh, Masalahnya adalah beberapa bulan yang lalu itu sudah terencanakan Pak Joko, alumni saya itu akan mengadakan reuni ke 25 tahun Pak Joko. Nah, ternyata dalam waktu yang mendesak, dadakan itu Pak Joko, itu ada undangan lokakarya, sekolah penggerak itu Pak Joko. Nah itu yang membuat saya bingung Pak Joko. Saya harus milih yang mana ini? Milih yang kegiatan awal itu sudah terencana dari beberapa bulan yang lalu, tapi di waktu pelaksanaan yang bersamaan ada undangan mendadak dari sekolah penggerak itu Pak Joko. Nah, jadi saya bingung ini Pak Joko. Saya sama kepala sekolah ditugaskan untuk ikut kegiatan lokakarya sekolah penggerak pada hari Minggu kemarin. Kemudian satu sisi saya sudah kadung janjian sama teman-teman untuk mengikuti kegiatan reuni Pak Joko. Nah, itu Pak Joko. Oh begitu Pak Erwin. Namun sebelumnya Pak, dari pembicaraan kita ini nanti yang ingin Bapak harapkan dari hasil pembicaraan kita ini itu apa Pak Erwin? Saya ingin apa yang saya lakukan itu bisa membahagiakan semuanya, Bapak. Jadi teman saya itu bisa bahagia walaupun saya tidak hadir. Kemudian dengan saya mengikuti lokakarya itu ya pihak sekolah juga senang, Bapak. Oh iya, ya memang eh, posisi yang demikian dari satu sisi Pak Erwin itu ingin menghadiri acara reuni ketemu dengan teman-teman lama, sementara ada tugas sekolah penggerak dari kepala sekolah. Nah, harapan ideal dari Pak Erwin terhadap dilema ini itu apa Pak? Harapan idealnya. Harapan saya yang pertama di waktu yang bersamaan itu saya bisa menghadiri kegiatan reuni, Pak, karena sudah direncanakan lama, Pak. Jadi saya merasa Iya, 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 iya. merasa ingin masa ini akan dipatahkan dengan waktu 1 2 hari saya mendapatkan tugas dari sekolah. Satu sisi, Bapak, satu sisi saya dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi, ya, bagaimana saya bisa melakukan transformasi pendidikan di sekolah saya juga harus hadir dalam kegiatan lokakarya sekolah penggerak itu, Bapak. Iya benar Pak. Eh, Kalau boleh tahu Pak, motivasi Bapak ini di dua acara kedua agenda ini itu apa Pak? Eh, Motivasi saya di kedua itu, Pak, ya saya kalau boleh memilih, ya karena saya sebagai seorang pendidik,
Itu saya harus meningkatkan kompetensi saya sehingga saya bisa menyelamatkan Bapak eh, peserta didik saya. Nah, satu sisi karena saya lama tidak berjumpa dengan teman-teman SMA, saya ingin melepas kangen itu Bapak. Ya, Ya, iya, melepas iya. kangen sama teman-teman itu. Akan ada cerita yang apa yang saya tidak ketahui dalam prosesnya. Nah, itu kan saya juga perlu anukan itu Pak ya. Ya, tentunya Bapak kalau seandainya sama-sama dipenuhi nih Bapak, kedua kegiatan tersebut. Kira-kira kendala yang akan muncul itu apa itu Bapak? Iya. Saya tidak mungkin Bapak menghadiri kedua kegiatan tersebut karena waktunya bersamaan dan tempatnya berbeda Bapak. Yang satu di Pasir Putih, yang satu di Jember Bapak. Jadi yang jelas saya harus memilih Bapak salah satu dari kegiatan tersebut. Jadi kendala saya adalah saya harus memilih dari dua kegiatan tersebut. Iya. Kemudian dari aspek prioritas Bapak, dari acara reuni, kemudian dibandingkan dengan tugas di klub itu untuk sekolah penggerak, menurut Pak Erwin itu seperti apa? Saya memprioritaskan diri. Saya berpikir kalau silaturahim dengan teman-teman, saya bisa melakukan dengan tidak eh, secara langsung. Saya bisa komunikasi lewat WA seperti itu. Saya bisa komunikasi lewat FB. Tapi kalau di kegiatan lokakarya untuk meningkatkan kompetensi, saya eh, tidak ada kesempatan lagi untuk bisa mengikuti kegiatan itu, Bapak. Ya. Selama ini, tatkala ada hal seperti ini, Pak, terutama yang berkaitan dengan tugas sekolah penggerak tadi, Bapak komunikasinya itu sudah melibatkan siapa saja untuk kegiatan yang bersama ini mungkin ada hal yang bisa dilakukan gitu, Bapak. Saya sudah melakukan komunikasi terkait dengan kegiatan lokakarya itu. Yang pertama, komunitas pembelajar. eh, Kemudian yang kedua, tim pengembang itu Bapak. Jadi karena di kegiatan sekolah lokakarya itu saya sudah komunikasikan ternyata teman saya itu ada kegiatan yang bersamaan juga Bapak. Mendampingi anak-anak untuk kegiatan perlombaan. Kemudian di di komite pembelajaran itu teman-teman kami itu eh, ibu-ibu Bapak. Jadi gak mungkin untuk berangkat ke kegiatan lokakarya itu Bapak. Baik, Pak. Jadi sebenarnya Bapak sudah ada pandangan, kemudian hal-hal yang sudah Pak Erwin lakukan sebenarnya untuk kedepannya menyikapi dilema ini itu apa saja itu, Pak? eh, yang saya lakukan itu Bapak, yang pertama di kegiatan pertama agar saya tidak mengecewakan teman saya Bapak untuk reuni itu, saya melakukan komunikasi dengan teman saya dengan berbagai resiko yang harus saya terima. Itu saya lakukan komunikasi dan meminta maaf bahwa saya tidak bisa menghadiri kegiatan reuni bukan karena kesengajaan pribadi tanpa alasan, tetapi dalam rangka untuk meningkatkan anak didik saya. Seperti itu, Bapak. Yang kedua, Ya, saya memprioritaskan eh, memprioritaskan apa yang harus saya lakukan yang berdampak positif tentunya pada orang lain, Bapak. Seperti itu. Sehingga saya memilih untuk mengikuti kegiatan lokakarya itu, Bapak. baik, Pak Erwin. Untuk saat Pak Erwin berkomunikasi dengan katakanlah ketua panitia reuni itu, Pak, bagaimana hasilnya? Mungkin bisa Eh, diceritakan. iya, Pak. Saya mencari.
melakukan komunikasi dengan panitia itu saya menyampaikan ya saya mohon maaf pada kegiatan reuni itu saya tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang bersamaan ditugaskan dengan sekolah secara kedinasan seperti itu Bapak. Alhamdulillah teman-teman itu bisa memahami eh, tentang apa yang ya akan saya lakukan itu Bapak. Akan saya lakukan. Kapan itu Pak Bapak melakukan komunikasi baik itu dengan pihak sekolah maupun juga dengan panitia reuni itu, Pak? Karena saya tahu itu hari Jumat, Bapak. Saya dapat surat tugasnya itu hari Jumat. Jadi Jumat itu saya langsung melakukan komunikasi dengan eh, pihak panitia untuk reuni itu, Bapak. Hari Jumat kemarin, Bapak. Iya. Pak Erwin, Bapak. setelah pembicaraan kita ini, sekarang bagaimana perasaan Pak Erwin? Kita berbincang di sana. Saya merasa senang bisa membagikan keluh kesah saya, bisa membagikan masalah saya dengan Pak Joko, sehingga di sini saya memang harus memilih salah satu kegiatan yang berdampak positif atau lebih baik terhadap orang lain seperti itu, Bapak. Ya Pak Erwin, jadi untuk selanjutnya nanti saya ingin dengar Pak kabar dari dengan pasca mengikuti kegiatan ya, sekolah merdeka itu dan juga nanti bisa memantau kabar dari panitia ini itu seperti apa Pak. Jadi Oh, saya dengar ceritanya nanti. iya Pak Joko. Penasaran juga Iya, nih nanti endingnya seperti apa ini Pak. iya Pak Joko. Saya menyampaikan terima kasih Pak Joko atas kebersamaannya. Pak Joko sudah membersamai saya, mendengarkan keluh kesah saya, sampai saya bisa lega, senang juga terhadap apa yang jadi permasalahan dan kegalauan saya untuk memilih dua kegiatan yang awalnya menurut saya sama-sama urgen dan penting Bapak ya. Jadi atas kebersamaan Pak Joko, jadi saya bisa lebih bahagia Pak Joko ya. Saya sampaikan terima kasih Pak Joko karena Pak Joko sudah membantu saya menenangkan diri saya, melegakan perasaan saya sehingga masalah yang dianggap masalah berat bagi saya itu sudah bisa terpecahkan Pak Joko. Nah, terima kasih Pak Joko ya. Lain kali kami tetap ingin Pak Joko bisa membersamai saya untuk ya keluh kesah berikutnya Pak Joko. Ya. Sama-sama Pak Erwin, saya pribadi juga terima kasih dengan itu sudah percaya dan menjadikan saya itu jawab istilahnya dalam hal perlu kesah tadi. Semoga hal yang sudah kita bicara tadi menjadikan sebuah solusi bagi Pak Erwin. Oke Pak, ini kebetulan Ya. sudah bel ini Pak. Iya, terima kasih Pak Joko. Oke, oke, sama-sama Pak Assalamualaikum Erwin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita bisa keluar dulu Pak Joko, istirahat Pak Joko ya. Suara ada masuk ya Pak? Enggak Oh, masuk. enggak. Enggak Oh, ya masuk Pak Pak, Joko. pakai Iya, headset. iya Yang enggak barusan masuk Pak Joko. terekod tadi ya Pak? Ikut semua dari awal Pak. Ini Oh, tak stop enggak. Pak ya. Oke.